Kita sekarang membahas tentang kartun. Wah, ini kartun ini Pak Gatot tentu bisa berkaitan dengan banyak hal ya. Tentu ini guyon maton, Ya. guyon parikeno, bisa canda tawa, bisa ger gitu ya. Kita membahas kartun ini tidak sebatas kartunis ya, nanti kita yang Ya. agak luas nih ini, tapi saya kasih contoh Pak Subro nih. Ini walaupun beliau sudah sepuh nih, karya 2020 Pak. Ini Ya. ada gambar caleg yang sedang tidur, ibunya ngatakan, "Jangan ganggu papa, sedang berlatih mengikuti sidang." Nah, ini sesuatu yang kayaknya itu ngejangguyu tapi ya sontoloyo gitu ya Pak ya. Nah, ada satu lagi juga, ini tinju. Nah, dia tidak mengandalkan kekuatan, ini buandem pakai kursi sehingga antara coachnya sama pelatih sama krunya lari semua. Nah, ini juga kartun gambar yang dengan model lain. Ini Mas Doni Blero ini membuat bagaimana kebinekaan, bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam keberagaman. Nah, kartun ini Pak Gatot ya, ini kartunis Indonesia ini kan banyak sekali. Betul. Ada grup Sekak, ada Pak Yo, ada Pak Karso, Ya. ada apa lagi? Ikan asin. Ya, ikan asin apa? Ada Pak Karti kalau nggak salah. Pada zaman-zaman tertentu tuh muncul mereka ngartun tiap hari itu. Nah, kartun-kartun mereka ini yang menarik adalah tanpa kata membuat tawa, atau kata-katanya cuma singkat, bahkan menurut saya itu hanya frasa tapi nyentil dirasa Ya. gitu. Nah, ini guyonan-guyonan seperti ini kayaknya ini semakin lama berkembang ya. Bahkan di zaman dulu pun saya kira ini juga sudah muncul dalam seni pertunjukan, tentu Ya. masih sebatas seni pertunjukan. Kalau seni rupa barat itu mulai lucu, agak ngartun itu kan ada pelukis Dumayer ya kalau nggak salah. Ya. Nah, itu ini membuat gambarnya tuh ya pasti kritik. Bahkan Francisco de Goya pun sudah membuat karikatur sebetulnya, keluarga kerajaan yang digambar wadahnya kayak dungu-dungu gitu. Bahkan dalam penangkapan Diponegoro itu Pak, itu ya menurut saya kalau itu kartun opini yang dibuat Raden Saleh, gambar penduduk Jawa atau orang-orang pribuminya itu perfect gitu. Tapi begitu lihat orang-orang Belandanya itu kepalanya gede-gede gitu, seolah-olah kayak wajah raksasa. Tapi itu sampai ke istana, tidak ada orang yang peduli. Iya. Ya bagus-bagus saja gitu ya. Kartun karikatur sebenarnya kartun opini. Nah, tapi ini sekarang kita bicara kartun-kartun yang guyon-guyon gitu ya, Ya. pelipur lara. Ya. Nah, ini kan kalau di pertunjukan ada komika sekarang itu, stand up comedy. Wayang itu pada saat goro-goro dalang bisa ngundang sinden yang nyeleneh-nyeleneh, Betul. bisa bat-batan dengan siapa aja, bahkan sama penontonnya. Dalang misalnya dalang Jemblung, dalang apa namanya, dalang kampung sebelah, terus siapa tuh, almarhum Entos itu dengan selentang dan lupitnya itu ya, warang gaya-gaya itu, dan masih banyak lain lagi. Nah, Pak Gatot, ini Pak Gatot punya pengalaman kenal tentang kartunis-kartunis yang mulai zaman dulu, zaman menengah sampai sekarang. Ini menurut Pak Gatot nih bagaimana nih? Ini kan dulu orang mau melucu tuh pakai simbol wayang. Para Punokawan tuh memang kerjanya ngelucu, ngelawak, menghibur. Maka muncullah komik Gareng Petro, Garpet. Nah itu Indri kalau nggak salah dulu Ya. yang banyak. Tahun 60-an itu Pak ya? Ya, Tahun itu 60-an. banyak sekali. Terus muncul kartun-kartun strip di setiap majalah tuh ada kartunnya. Ya, Ada majalah humor, ya, Stop. Nah, betul, itu. ya. Nah, kalau nggak salah di luar Amerika apa di mana itu ada majalah Max itu ya, orang gila Betul, itu ya, Pak. majalah Nah, Max. moga Pak Gatot. Oke. Terima kasih Pak Kris. Saat ini kita akan membahas masalah kartun. Kartun ini seperti yang saya katakan tadi bahwa ini kartun itu kan gambar lucu, gambar humor. Kadang divisualkan tanpa kata-kata pun orang bisa ketawa senyum maupun ketawa ngakak itu bisa terjadi. Tergantung bagaimana ide
para kartunisnya ya. Jadi ada cerita begini, ini saya baca sejarah kemunculan seni kartun di Inggris itu begini. Di zaman Ratu Victoria itu pemerintah Inggris, kerajaan Inggris mengadakan lomba kepada semua seniman untuk membuat gedung dengan arsitek terserah, dilombakan Pak. Nah, tetapi para seniman bukan gambar arsitek tetapi gambar mengkritik pemerintahan di zaman itu. Ratu Victoria marah karena semua tidak gambar arsitek tetapi mengkritisi pemerintahan Ratu Victoria. Buyar itu. Nah, itu artinya begini, bahwa di situ ada sesuatu yang diprotes oleh senimannya saat itu, tetapi dengan gaya guyonan. Nah, seperti yang Pak Kris bilang bahwa sejarah kartun di Indonesia itu sudah lama sebetulnya. Katakanlah di pertunjukan seni wayang kulit yang di fase goro-goro itu sangat kartunal sekali. Seperti Pak Kris bilang, dalang bisa mengundang host seorang bintang tamu, ya kan? Di situ ada celetukan-celetukan yang kadang-kadang malah nyindir wiyogonya sendiri atau menyindir yang nanggap atau menyindir kebijakan-kebijakan pemerintah tetapi dengan guyon matang sehingga yang disindir tidak marah tetapi malah jadi ger-geran. Nah, itu sangat kartunal menurut saya meskipun dalam seni pertunjukan. Nah, ini kartun dalam seni visual 2 dimensi, kartunis memvisualkan gambar kartun. Nah, di era itu memang majalah Stop, di era tahun 70-an ya 80-an, majalah Stop, Intisari, Warna Sari, hampir semua menyediakan rubrik untuk kartun. Nah, dan itu menurut saya merupakan satu hiburan untuk pembaca sekaligus juga oase. Jadi pembaca itu tidak hanya serius membaca artikel tetapi bisa berhenti sejenak membaca kartun senyum. Nah, menurut saya itu oase ya. Tetapi kayak majalah Stop atau kalau di luar negeri majalah Mad itu memang khusus kartun Pak. Wah, itu luar biasa. Itu zaman dulu. Tetapi dalam era perkembangannya media cetak mulai mengurangi rubrik-rubrik kartun. Nah, ini keprihatinan untuk para kartunis. Tapi sekarang kan tidak perlu media cetak Pak. Betul, ini Pak. media sosial sudah ada. Betul. Nah, sehingga saya kira para kartunis perlu tetap semangat karena memang ini saya kira di dalam kongko seni ini juga perlu memikirkan gimana cari rezeki dari online. Betul ya. Saya kira sudah banyak kok yang memulai menawarkan karakternya, kegiatannya ya. Nah, era pandemi Covid ini tentu terdampak inspirasi dagelan tentang Covid ini, wah syarat-syarat ini sebetulnya. Mulai dari bukan art Covid Pak, tapi koplak Covid yang membuat koplak atau kopat Covid. Jadi Covid itu bikin orang kopat kapit begitu ya. Jadi ada banyak hal yang dari era Covid ini aja sudah banyak. Nah, menurut Pak Gatot ini siapa sih kira-kira yang patut dikenang atau yang perlu kita tentu tidak bisa urut ya, karena siapa sih yang kira-kira telah cukup mewarnai dunia perkartunan di Republik ini? Menarik itu ya. Jadi tokoh-tokoh seniman kartun atau karikaturis itu saling berkaitan ya. Jadi seorang GM Sudarta, seorang Pramono, seorang Dwi Kundoro yang terkenal dengan Panji Komik, dengan Pailonya, itu kan parodi yang sangat menarik, sangat kartunal meskipun penuh kata-kata, tetapi ide pesan yang disampaikan itu membuat kita tersenyum ya kan, meskipun dengan setting Majapahitan atau Mataraman gitu ya. Bahkan itu muncul di zaman era Pak Harto. Pak Dwi Kun mengkritik Pak Harto, tapi yang dikritik tidak marah, tapi dengan bahasa simbol tadi. Dulu ada pernah diterbitkan buku-buku kartun Jaya Suprana. Jaya Suprana itu kartunis Pak, betul. Terus Libra Pak. Libra Pak. Ya, itu Rahmat. Teriadi. Ya. Teriadi, terus Odios. Ya. Terus Nono itu Pak. Nono itu juga kartunis senior Mas Subro Pak. Oh, Mas Subro. Terus
Mas Gun itu Wayang Beling ya? Iya, Wayang Beling Suara Merdeka. Kusnanusi, Kosnanusi banyak Pak teman-teman. Terus Sitet Kostana. Sitet Kostana, kalau di Solo ya Jajak ya. Terus Asadi, Asadi Jogja. Memang waktu itu sanggar-sanggar kartun banyak. Pak Yo, Pak Karso, Ikan Asin itu Ikatan Kartunis Banjarmasin, lucu Pak namanya. Cerbonan tuh kayaknya juga ada ya Pak ya? Bisa jadi Pak, iya Pak. Karena kalau dulu tuh kayaknya setiap kota itu ada membuat. Bahkan saya dulu pernah membuat namanya Karisma, kartun, lukis dan magelang, tapi ya hanya setahun. Terus habis Ya, itu ya. bubar karena yang lain juga nggak jelas. Ya. Memang kadang-kadang konsistensi, ketekunan, kegigihan di dalam mengembangkan ini juga perlu dilakukan. Nah, kartun ini singkat, jelas, padat, juga menyentil dan membuat tawa. Ya. Tertawa tanpa kata-kata atau cukup dengan frasa membuat ger.